Buntut dibantai Australia, Timnas Indonesia kena roasting media Malaysia, singgung pemain naturalisasi dan market value. Baru laga pertama, inilah 4 blunder Patrick Kluivert yang buat Timnas Indonesia diberondong 5 gol di Sydney. Kekalahan telak 1-5 Timnas Indonesia dari Australia dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney Football, Kamis 20 Maret, bukan hanya meninggalkan kekecewaan mendalam. Kekalahan ini juga menjadi bahan sindiran di media sosial. Media Malaysia One Football tak melewatkan kesempatan untuk melemparkan sindiran pedas. Melalui akun resminya, One Football menulis Australia 5-1, market value tertinggi, grade A 5 alamat berbuka PUA 5A. Unggahan ini menyindir secara langsung market value pemain Timnas Indonesia yang dikenal tertinggi di Asia Tenggara. Terlebih banyak di antaranya merupakan pemain naturalisasi dengan label grade A. Sindiran tersebut mencuat di tengah perbincangan soal efektivitas penggunaan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Meski memiliki pemain dengan nilai pasar tinggi, kekalahan telak dari Australia menjadi tamparan keras bagi skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Di laga tersebut, Timnas Indonesia sempat tampil dominan dalam penguasaan bola dengan 64% di babak pertama. Namun, efektivitas serangan menjadi perbedaan mencolok yang membuat Australia mampu mencetak gol dengan mudah. Peluang emas sempat diperoleh Indonesia pada menit ke-7 setelah Rafael Struijk dilanggar Kye Rowus di kotak penalti. Sayangnya, eksekusi penalti Kevin Dix hanya membentur tiang gawang. Ini membuang kesempatan unggul lebih dulu. Sebaliknya, Australia memanfaatkan peluang mereka dengan maksimal. Pada menit ke-18, Nathan Choi Aon melanggar Lewis Miller yang berujung penalti. Martin Bailey sukses menjadi eksekutor, membawa Australia unggul 1-0. Tak butuh waktu lama, 2 menit berselang, Nishan Velupillai memperbesar skor, setelah memanfaatkan bola liar. Dominasi tuan rumah berlanjut dengan gol Jackson Irvine di menit ke-34. Indonesia yang terus berusaha mencetak gol balasan justru kembali kecolongan di menit ke-61 melalui sundulan Craig Godwin. Meski sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ula Romeni di menit ke-78, Australia memastikan kemenangan 5-1 lewat gol kedua Jackson Irvine di penghujung laga. Setelah pertandingan berakhir, para pemain Timnas Indonesia berjalan mengitari lapangan untuk menyapa pendukung yang hadir. Namun, alih-alih mendapat sambutan hangat, sorakan nama Shin Tae-yong menggema di stadion. Momen ini mencerminkan kerinduan para supporter terhadap pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya berhasil membawa Garuda melangkah jauh. Reaksi ini juga memicu spekulasi terkait masa depan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Apakah tekanan ini akan memacu Kluivert untuk membuktikan kemampuannya? Atau justru semakin memperberat langkahnya di laga berikutnya melawan Bahrain? Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap menunjukkan dukungannya terhadap Timnas Indonesia. Dalam unggahan di Instagram, Erick menyatakan komitmennya untuk terus membangun sepak bola nasional. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Erick. Namun, unggahan Erick tersebut juga menuai respons dari warganet yang merasa Shin Tae-yong mendapat perlakuan berbeda. Mereka menilai tekanan terhadap pelatih asal Korea Selatan itu jauh lebih besar saat Timnas Indonesia kalah dari Tiongkok dan Jepang. Kini, semua mata tertuju pada laga melawan Bahrain. Apakah Kluivert mampu membuktikan bahwa skuad Garuda masih layak bersaing? Atau justru suara-suara yang merindukan Shin Tae-yong akan semakin lantang? Hanya waktu yang akan menjawab. Patrick Kluivert mengawali debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan catatan sangat buruk.
Kevin Dix dan kolega harus kalah dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini jelas membuat langkah pasukan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Timnas Indonesia terancam makin melorot ke dasar klasemen mengakhiri matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda sebenarnya mengawali laga dengan baik di 15 menit pertama. Namun, Timnas Indonesia gagal mempertahankan momentum. Pada babak pertama, Australia berhasil memberondong gawang Martin Paes 3 kali. Memasuki babak kedua, pesta Australia belum berhenti dengan mencetak 2 gol tambahan. Tentu, kekalahan ini buntut dari kesalahan Patrick Kluivert dalam menentukan strategi bermain untuk pasukan Garuda. Berikut adalah rentetan blunder yang dilakukan Patrick Kluivert sepanjang laga lawan Socheros. 1. Garis pertahanan terlalu tinggi. Patrick Kluivert lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah Australia yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Pelatih asal Belanda tersebut menurunkan pola 4-3-3 dan langsung memperagakan permainan garis pertahanan tinggi. Tim sekelas Australia tentunya berhasil memanfaatkan momentum tersebut melalui sebuah serangan balik. Hal ini terlihat dalam gol kedua Australia yang dicetak Nishan Velupillai di menit ke-20, yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Garuda mengantisipasi serangan balik. Inilah alasan mengapa Shin Tae-yong memilih pasif dalam bermain dan mengincar serangan balik saat memimpin Timnas Indonesia di ronde ketiga. Pada era Shin Tae-yong, satu gelandang petarung pasti diturunkan untuk menghidupkan lini tengah pasukan Garuda. Ivar Jenner kerap jadi starter untuk menjadi perebut bola dan meringankan tugas Tom Haye di lini tengah. Pada laga ini, Patrick Kluivert menurunkan Tom Haye dan Nathan Choyaon yang lebih stylish. Alhasil, lini tengah pasukan Garuda lebih mudah ditembus pada malam ini. Bola-bola cepat dari pemain Australia gagal dicegah oleh keduanya masuk ke jantung pertahanan Timnas Indonesia. 3. Menurunkan Nathan Choyaon jadi bumerang. Patrick Kluivert bisa jadi menelan ludahnya sendiri dengan menurunkan bek kiri Swansea City tersebut. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut mengaku hanya ingin memanggil pemain yang punya banyak menit bermain di klubnya. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut hanya main sekali di Liga Inggris bersama timnya musim ini. Warganet langsung khawatir melihat namanya ada di 11 pertama lawan Australia di pos gelandang tengah. Pada pertemuan pertama di Jakarta, pemain Swansea City tersebut berulang kali melakukan kesalahan yang membuat Australia hampir mencetak gol. Kekhawatiran tersebut langsung terbukti saat Nathan Choyaon berperan atas gol penalti yang dibuat oleh Australia. Nathan melakukan tarikan dalam situasi set piece yang membuat wasit tanpa ampun memberi hadiah penalti untuk lawan. Martin Bailey tanpa ampun langsung membuka keunggulan dan gol tersebut jadi awal dari bencana Timnas Indonesia. 4. Jarak antar pemain terlalu jauh. Terlihat pada laga sore ini, Patrick Kluivert gagal membuat para pemain Timnas Indonesia bermain lebih kompak. Pertahanan pasukan Garuda terlihat sangat renggang dan mudah dieksploitasi lawan. Beberapa kali terlihat bahwa jarak antar lini pasukan Garuda sangat jauh. Hal ini jadi makanan empuk bagi Australia yang sudah langganan di Piala Dunia. Kini, Patrick Kluivert punya tugas berat untuk menyelamatkan nasibnya kala Timnas Indonesia melakoni laga kandang menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025.